البنطاني ثم إلى أرواح ابن حجر العسقلاني نفع الله بهم ولعلومهم وبكم في دارين آمين ثم إلى روحي ولوالدينا ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muhtaram wal muhtaram, para penuntut ilmu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan kita dalam kajian Thalabul Ilmi dan memakai kitab Nasahihul Ibad. Tepatnya pada malam Jumat ini masuk pada bab Subai atau bab yang ketujuh. Senandung salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran pemimpin dunia dan akhirat kita, wa insyaallah memberi syafaat yang kiamat kelak, yaitu baginda Rasulullah SAW. Masuk pada pembahasan ini bahwa ketika kita diberikan nasihat oleh Allah, maka itulah langkah yang terbaik buat kita. Sebab siapapun manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kalau orang yang sering senantiasa tidak mau bertaubat dari kezalimannya, maka dia diberikan titel oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim, yang khawatir melampaui batas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang kita akan baca ini insyaallah akan menjadikan kajian dan pelajaran dan dapat memberikan motivasi buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Babus Subai, bab yang ke-7. Babus Subai, asalnya Suba Sabah 7, tapi Subai 77 karena isinya banyak. Wa fihi 'asharatu mu'aizun, dan di dalam bab yang 7 ini ada 10 nasihat. Khamsatun akhbaru, 5-nya akhbar, hadis. Kalau kalimat akhbar, khabar, memberitakan dari Nabi. Akhbar namanya hadis. Wal baqi atharun, dan sisanya selain hadis. Ada ucapan sahabat, ada ucapan ulama, tetap dikatakan atharun, asar namanya. Berita dari berita ke berita. Tapi kalau akhbar, hadis dari sahabat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau asar, mentok pada kalimat sahabat atau ulama-ulama kita. Dalam bab 7 ini ada 10 nasihat, 5-nya hadis, sisanya selain ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan nasihat ini manfaat buat kita. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ingat, Abu Hurairah namanya, nama aslinya Abdurrahman bin Syakhar. Nama asli Abu Hurairah atau Abi Hurairah namanya Abdurrahman bin Syakhar. Karena suatu hari Nabi pernah melihat beliau dan beliau memakai baju gamis, keluar seekor kucing dari bagian gamisnya, maka Nabi mengatakan antum Abu Hurairah. Maka ucapan Nabi itu lebih dikenal ketimbang nama aslinya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Syakhar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilla arsyihi yauma la jilla illa zilluhu. Hadis ini sering dikumandangkan oleh para khatib. Hadis ini sering dikumandangkan oleh para penceramah. Karena hadis ini sangat penting memberikan motivasi buat kita. Perhatian kalimatnya. Sab'atu nafarin, ada 7 golongan, 7 kelompok. Bicaranya bukan orang, bicaranya kelompok. Sama kayak kita ngaji, ini namanya kelompok nih. Yuzilluhumullah, akan diberikan naungan oleh Allah. Tahta jilla arsyihi, di bawah naungan arasnya.
ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah arasnya Allah, yang orang-orang kepanasan, tapi 7 golongan ini nggak bakalan kepanasan. Zil artinya bayang-bayang. Biar artinya kagak ada bayang-bayang, berarti dikasih adem. Yauma la zilla illa zilluhu, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tafsirannya ay yahmiyuhumullahu fil mauqifi minal makari. Artinya di tempat yang dimana Allah kumpulkan kita, dan tempat itu membuat kita nggak suka. Misal kita jam 12:30 ada di tengah lapangan, tidak ada tempat neduh panas, seneng gak kita? Enggak. Nah zillu itu artinya orang-orang lagi kagak kesenangan, tapi ada 7 golongan yang dibikin nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita ada di antara 7 golongan ini? Oh, dan hadis ini sering diutarakan oleh para khatib, oleh para penceramah, dan alhamdulillah ketemu juga sama hadis kita. Siapa mereka? Imamun adilun. Yang pertama, pemimpin yang adil. Wa huwa kullu min nadrin fi syai'in min umuril muslimina minal walati wal hikam. Yang disebut pemimpin yang adil adalah orang yang memberikan sebuah keputusan sesuatu buat kepentingan kaum muslimin, baik itu secara hukum maupun secara kekuasaan. Yang kedua, setiap diri kita pemimpin. Yang bujangan pemimpin dirinya, yang sudah berkeluarga pemimpin dirinya, istrinya, yang sudah berkeluarga dan punya anak pemimpin dirinya, pemimpin istrinya, pemimpin anaknya, yang sudah punya keluarga, punya anak, jadi pemimpin kepercayaan masyarakat, nambah beban hidupnya. Maka saran saya, ketika antum menjadi pemimpin, selain daripada pemimpin keluarga, berlakulah amanah. Sebab secara struktural organisasi terendah di antara pemerintahan tingkat RT. Nah, secara organisasi pemerintahan. Kalau kita diberikan jabatan pemimpin apapun, jadi RT, jadi RW, jangan pernah yang namanya tidak adil. Makanya di zaman sekarang saat ini secara finansial mungkin ada orang yang punya uang banyak. Tapi kesimpulannya ada RT yang diamanatin untuk memberikan harta sumbangan ya, beras. Dia adil kan nggak sih? Hati-hati itu, gara-gara beras dan jangan sampai kita salah ngasih masuk neraka. Sama yang namanya pemimpin amil di masjid sebagai harta zakat, itu juga hati-hati. Makanya imam yang adil yang pertama nanti di mata Allah akan diberikan naungan di padang mahsyar. Pemimpin yang adil. Kita adil gak nih ya? Kita adil gak? Bahkan dalam konsep Quran, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena adil itu mendekatkan kita kepada jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adil itu bukan harus sama. Antum punya pegawai, yang satu pegawainya rajin, yang satu pegawainya malas, gajinya sama, berarti antum gak adil. Gitu. Maka keadilan itu tidak harus sama. Lihat potensi kerjanya, kerajinannya itu bisa dinilai. Akhirnya finansialnya itu jangan disamakan satu sama lainnya. Contoh, kita punya anak 2 orang. Yang satu usia 10 tahun, yang satu usia 5 tahun, sama-sama sekolah misalnya. Yang SD kakaknya dikasih 10.000, yang PAUD atau yang TK dikasih 10.000, berarti kita ngadil. Hati-hati, dari keluarga aja susah adil, apalagi kita jadi pemimpin. Makanya besok orang yang paling selamat untuk dikoreksi di padang mahsyar di timbangan mizan adalah seorang pemimpin. Ya, nah, antum kalau nanti dicalonin jadi RW, lurah, camat, RT, kalau bisa jangan khawatir, karena di dunia mungkin cuma dihormatin, tapi di akhirat koreksinya lama. Oh ya, saya bukan RT Ustaz. Ya, karena itu pemimpin keluarga.
Saya belum menikah Ustaz, berarti kan itu pemimpin diri sendiri. Nah, makanya kemarin bicaranya muruah, kehormatan diri sendiri. Yang kedua, siapa yang akan diberikan naungan oleh Allah? Wasyabun nasa fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda-pemudi nasa yang penuh semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalimatnya syabun. Ya ma'asyaras syabab, wahai anak-anak muda. Siapa anak muda? Secara ilmu psikologis, anak muda adalah anak yang usia 17 tahun sampai usia 33 tahun. Itu namanya remaja kedewasaan. Nah, kenapa mereka yang dituntut oleh Allah dalam naungannya? Kalau anak muda identiknya wa khassus syab li'annahu mahallu syahwat. Anak muda itu biasanya timbul organisasi dalam kejiwaannya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau anak muda udah rajin ta'limnya, udah rajin ibadahnya, maka dijamin untuk masuk dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, kalau orang-orang tua ketika ceramah, udah tolong jangan kayak saya dong. Saya mah dulu waktu muda boro-boro pengen belajar, boro-boro pengen ngaji. Nyeselnya udah tua. Makanya kata Nabi, kenapa anak muda? Sebab anak muda itu identiknya dengan maksiat. Maaf, mungkin di masa mudanya dia pernah mabok, mungkin masa mudanya dia pernah ini, mungkin masa mudanya kan gitu kan. Maka kata Allah, kalau ente rajin ibadah, ada jamin ente nggak bakalan kepanasan nanti di padang mahsyar. Nah, apalagi anak muda dalam sholat subuh. Sholat subuh Jan. Itu masih muda Jan. Jimmy? Uji? Jangan jawab, karena antum udah tua. Keterlaluan jadinya kalau gitu kan. Yuk anak muda yang merasa masih muda. Siapa anak muda? Kalau antum belum usia 40 tahun berarti masih umurnya berapa? Berarti masih muda. Makanya sholat subuhnya kesiangan mulu. Sebelum? 31. Masih muda juga. Ya kan identik dengan maksiat gak? Maksiat. Makanya kalau ketika ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dalam khutbahnya nikah ada istighfar? Saya bilang, emang antum gak pernah melakukan maksiat sebelum pengen nikah? Iya, makanya istighfar itu sebagai pengingatan. Kalau antum pernah berbuat maksiat sebelum pernikahan, makanya kalau ada orang nikah, itu yang dipikirin undangan, yang dipikirin tendanya, yang dipikirin. Kalau datang ke rumah saya, Ustaz, apa yang saya persiapkan? Perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Kenapa? Sebab kemaksiatan itu jangan dibawa ketika kita sudah masuk ke dalam rumah tangga. Makanya dalam kalimat khutbah ada aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Itu mau khutbah Jumat ya? Apa katanya? Pokoknya kalimatnya qulu jami'an. Yuk baca sama-sama astaghfirullahaladzim. Bahkan bukan hanya khusus buat pengantin, yang hadir pun suruh istighfar. Makanya kalimatnya qulu jami'an. Nah, disinilah anak-anak muda yang dituntut. Anda jaminan kalau pengen masuk surga, rajinlah ibadah. Kenapa Nabi punya identik dengan anak muda? Sebab apa yang terjadi di waktu tua karena kebiasaan di masa muda. Antum melihat engkong-engkong senang banget main catur di pinggir jalan. Antum melihat orang yang namanya biasa nongkrong-nongkrong di warung. Tanya, dari mudanya pasti begitu. Kenapa si fulan doyan ngaji waktu tuanya? Karena memang masih muda, jadi diisi dengan ngaji. Maka kalau antum nanya, Ustaz, apa yang antum lakukan ketika kembali menjadi muda? Saya akan hafal Quran. Saya akan menghafal. Bagian muda-muda ayolah. Makanya boleh main HP silakan, tapi setiap saat lihat Quran. HP Quran. Jadi cepat hafal gitu. Karena IQ anak muda dibanding yang sudah tua susah. Saya bisa ngafal karena emang masih mudanya dari dulu ngafal. Mulai kelas SD kelas 4 udah ngafal tuh. Ngafal kitab ini, ngafal kitab itu, ngafal bahkan ngafal Alfiyah pun di kelas 1 Aliyah atau 1 SMA. Ya anak muda yuk sama-sama, apalagi yang sudah tua. Jaminannya yang lain kesusahan, yang lain kepanasan, antum karena masih muda rajin ibadah, no. Makanya sangat menakutkan ketika masih muda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Serem.
Siapa lagi? Yang ketiga yang mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali Allah. Wa rajulun jakarallaha bilisanihi aw qalbi khalian minan nasi aw minal iltifati lima syawallahu fafadat ay sadat aynahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Seseorang yang berzikir kepada Allah baik dengan lisannya maupun hatinya, khalian, ketika lagi sendiri, kagak ada orang-orang, antum tahajud, Allahu Akbar, setelah salat tahajud antum zikir astagfirullahaladzim, khalian itu namanya sendirian. Fafadat ainahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Tidak terasa fafadat mengalir air matanya, ainahu mengalir air matanya dam'an min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nangisnya karena takut. Jangan astagfirullahaladzim, utang belum dibayar. Wah, bukan kayak gitu. Iya kan? Makanya kalimat istighfar bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi memberikan sebuah jalan untuk beristighfar, bukan astagfirullahaladzim dengan mempercepat lisan, tapi dengan pendeklarasian pengakuan diri kita kepada Allah di kala sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya pernah sombong, ya Allah, hilangkan kesombongan saya. Astagfirullahaladzim, saya pernah berbuat maksiat ini, ya Allah, ampuni saya. Tanpa terasa air mata mengalir karena kita sudah mengakui kesalahan kita kepada Allah. Sama, antum lebaran, kalau bahasa istilah orang Jawa, itu kalau lebaran, sungkeman, itu bohong kalau kagak nangis. Orang tuanya dikasih bangku, duduk di bangku, anaknya berderet, salaman. Mama, Umi, Ibu, maafkan saya pernah menghina ibu, saya pernah membohongi ibu. Kira-kira nangis gak? Kenapa giliran istighfar sama Allah kita lisan kita cepat? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Itu yang bukan dituntut dari ajaran Nabi SAW. Bahkan ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya baca, Alhamdulillah, Allahumma hajjabni minas syaitan. Ketika kita sudah mengucapkan astagfirullahaladzim, jangan secara cepat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka seseorang yang berzikir di kala sendirian dan air matanya menangis tanpa disadari maupun disadari karena takutnya kepada Allah, satu tetes air mata menjauhkan daripada diri kita dari api neraka 70 hasta. Makanya sering-seringlah menyendiri. Sering sendirian. Ngapain duduk di atas sejadah mengakui pengakuan dosa? Makanya nanti di padang mahsyar ada orang yang dipanggil oleh Allah, ditanya, apakah kamu ingat dosa ini? Satu lagi, iya ya Allah, bala ya Allah, apakah kamu mengingat dosa ini? Iya ya Allah. Saking banyaknya dosa yang disebutkan oleh Allah, seakan-akan si acraka. Tapi karena engkau di dunia pernah menyendiri dan mengakui kesalahanmu, qad ghafarta, semuanya saya maafin. Kita salahnya itu nggak pernah mengakui deklarasi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita nggak punya dosa. Saya udah istighfar habis sholat, tapi pengakuan ada gak? Astagfirullahaladzim, ya Allah, hati saya pernah dendam sama dia, ya Allah. Astagfirullahaladzim, hati saya pernah dengki, ya Allah, sama dia, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, semuanya dosa. Astagfirullahaladzim, maaf, mata saya pernah dilakukan buat maksiat, ya Allah. Tangan saya pernah yang namanya ngambil sesuatu tanpa izin dari hambamu, ya Allah. Itu ngakuin tuh. Sayangnya istighfar cuma astagfirullah. Makanya kalimatnya wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu syahar, di waktu orang sunyi, di waktu orang lagi pada tidur, mereka beristighfar dengan mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa. Bahkan Nabi ketika pengen tidur itu 70 kali istighfar. Wa qala al-akhar 100 kali istighfar. Nabi seseorang yang dijamin tidak melakukan dosa, tapi tidak dijamin melakukan kesalahan. Nabi berbuat salah dalam kategori yang memang dia berbuat salah tanpa sengaja. Nabi pun istighfar setiap pengen tidur sebanyak 70, wa qala al-akhar 100 kali. Kita aduh. Makanya wajar kalau orang yang berzikir menyendiri, maka dia dengan tangisannya 70 hasta akan dijauhkan oleh Allah dan neraka ketika tetesan air matanya itu tulus karena min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama orang tua aja kagak berani ngakuin kesalahan. Itu
Itu yang ketiga. Masya Allah. Yang keempat, warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Wah, syukuran banget nih sama Agil sama Wahyu. Nginep. Wahyu memang hatinya selalu terkait sama masjid. Pergi kemana-mana, mau pulang kemana? Ke masjid. Emang kenapa? Saya nggak punya rumah di sini. Makanya KTP dia masjid. Paket ke masjid. Iya, paket ke masjid. Tukang paket bingung, ini orang di masjid mulu. Emang tinggal jadi masjid. Nah, sekarang ada seseorang yang dijamin sama Nabi. Warajulun qalbuhu, seseorang yang hatinya terkait bil masjidi, dengan masjid. Iza kharaja, apabila dia keluar dari masjid, hatta yauda ilaihi, dia pengen kembali lagi ke masjid. Ngapain? Tapi ada penafsirannya. Qalbun syadidul habbi lahu wal mulajamatul jama'ati fihi. Hatinya sangat cinta untuk melazimkan ibadah kepada Allah wal jamaah dan melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Maka dari sinilah ada dua bahasa yang hampir mirip tapi punya makna yang berbeda. Ada orang yang ingin menghidupkan masjid, ada orang yang pengen hidup di dalam. Harus bedakan itu. Ada orang, sekali lagi, ada orang yang ingin menghidupkan masjid, ada orang yang pengen hidup di dalam masjid. Siapa yang hebat? Yang pertama, yang ingin menghidupkan masjid. Ayo ngaji, ayo sholat jamaah, ayo ada acara ini. Nah, orang-orang yang kayak gitu, kita akan diberikan naungan oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, Allah berikan tempat tinggal kita, teman-teman kita nggak bakalan jauh dari masjid. Jar kasih engkongnya pewakaf tanah masjid. Oji dan keluarganya pewakaf tanah masjid. Saya, engkong saya pewakaf tanah masjid. Oh ya, nggak masjid, musola. Tapi kualitasnya jangan samain ya, masjid dengan musola. Makanya disebut dengan masjid karena jarang orang yang condong pada kondisi masjid. Kenapa sholat musola? Masjid jauh. Kalau saya mah bilang sama teman-teman, kalau bisa mau musola udah mau usah diadain. Kenapa? Satu, identik dengan milik keluarga. Kedua, amaliyah jamaah itu bisa masuk memiliki pribadi. Itu yang saya berikan alasan pada teman-teman. Tapi kalau bicara masjid, bicara umat. Bicara masjid, bicara umat. Ya, teman-teman, kalau bisa ke masjid. Kalian mau kita lagi berpergian, kalau bisa cari jamaah, bahkan mampir tempat yang paling enak untuk mampir ketika pergi adalah masjid. Kayak ke puncak. Kan tahun itu Allah ya karim berkah banget. Yang bikin masjid, yang danain masjid, yang nyumbang ke masjid, ya tahun itu berkah. Sebab ketika orang dari mana-mana itu mampirnya ke masjid. Ada tempatnya adem. Karena saya datang ke sana sampai jam 1:30 malam, saya pengen coba dinginnya. Wah, wudhu aja nggak berani. 1:30 ngomong aja ngebul kayak orang ngerokok. Makanya teman-teman, kita nggak bisa masuk surga, mungkin imam yang adil kita nggak bisa. Yang kedua, kita mungkin bukan anak muda yang sering ibadah kepada Allah. Masa muda kita udah lewat. Yang ketiga, mungkin kita belum tentu bisa nangis seperti orang yang nangis karena dosanya. Yang keempat, ada pilihan, fair choice-nya ada pilihan A, B, C. Sekarang yang D-nya adalah terkait hati kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam masjid. Ya Rasulullah, kalau saya nggak bisa juga gimana? Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha ay kitmaha 'anil nasi falam ta'lam shimaluhu ma sana'at biyaminuhu. Kalau kita nggak bisa jadi orang yang cinta dengan masjid, maka seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya, fa'akhfaha, dia kagak siarin, dia fa'akhfa, sembunyi-sembunyi. Kalau ada pensedekah mente, berdua doang saya sama syukur. Fa'akhfa, diam. Nah, falam ta'lam shimaluhu ma sana'at biyaminuhu, kata Nabi, sehingga seakan-akan apa yang dilakukan oleh tangan kanan, si kiri tidak tahu. Ini bahasa kinayah Nabi bagus. Bahasanya bahwa ketika kita memberikan sebuah sedekah pada orang, lebih bagus antara dia dengan kita yang tahu, nggak usah diinformasikan.
kalau sedekahnya sunnah. Sekali lagi, kalau sedekahnya sunnah. Apakah ada sedekah wajib? Ada. Zakat. Ada tuh. Zakat, nggak apa-apa. Saya mau haji, saya mau sedekah dulu untuk didoakan untuk melaksanakan haji biar selamat. Kan tahlilan tuh, sedekah gak? Sedekah. Tapi kalau yang sunnah-sunnah itu pun kaitannya kayaknya kayak ada yang wajib, kayak ada yang sunnah. Tapi ke bahasa yang bagusnya, apapun yang kita lakukan rahasiakan. Jangan merasa bangga dengan sedekah yang kita berikan. Itu bahasa Nabi. Sehingga tangan kanannya tidak yang dilakukan seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui, itu menandakan kalau sudah sedekah bebaskan semua. Ya, antum ada Jumat berkah misalnya di masjid, antum ngasih seseorang, ngasih 100.000. Udah nggak usah ditanya-tanya, lu mau beli apa kek, lu mau begini kek, lu mau begitu, itu baru sedia. Orang yang ikhlas begitu, nggak usah mencari informasi sesuatu yang sudah diberikan. Dia mau ambil kek, dia mau apa, udah ambil aja, ikhlasin aja. Makanya sekali lagi puasa sunnah, sedekah sunnah sembunyikan. Tapi ada hal-hal yang wajib disiarkan. Ada lagi yang butuh menjadikan motivasi buat sedekah. Misal, saya mau sedekah ke masjid dengan membacakan Fatihah kepada orang tua engkong encang-encing saya. Tapi ingat, dari hamba Allah lebih bahaya daripada disebut nama. Misal, dapat sedekah dari hamba Allah dengan nilai 1 juta yang pahalanya dikirimkan kepada kita kenal dia saudaranya, paling dari dia. Tapi hamba Allahnya pas dibacain kita merasa sombong, untung gua hamba Allah. Tapi dia lupa nama yang disebutkan untuk Fatihah dikenal. Maka lebih bagus yang mana? Sedekah, misal dari saudara Jarkasi, pahalanya dikirimkan untuk engkongnya yang bernama, maka saya akan pilih sebutkan namanya saja ketimbang disebut dengan lafaz Allah tapi keluarga kita disebutin. Kalau tujuannya memotivasi buat saudara kita yang ada di dalam masjid buat sedekah, silakan. Tapi jangan coba-coba. Saya sedekahkan yang lain enggak, hati-hati itu. Itu boleh disiarin. Boleh. Ada sedekah dari Fulan bin Fulan sebanyak 5 juta untuk pembangunan masjid dan hamba Allah, tapi pahalanya dikirimkan untuk ya kakak ngalan lah. Maka kalau antum dan seperti itu, sebutkan aja nama kita. Dari saudara Dumi, pahalanya buat engkongnya yang bernama, mudah-mudahan beliau ini diberikan kelapangan dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa Allah dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih patah, ya Allah, mudah-mudahan dengan informasi itu saudara-saudara saya yang mempunyai harta yang banyak bisa termotivasi buat sedekah ke masjid. Jadi boleh disiarin kalau untuk memotivasi, asal kita yang sedekah jangan menyombongkan diri. Kurban, sedekah, terus boleh disiarin? Boleh. Dari siapa? Udah dari hamba Allah. Ya kan boleh. Tadi sejak kabulnya Dumi, misalnya yang mau kurban sama saya yang sebagai pemotong. Pak Dumi, tolong buat siapa? Hamba Allah. Nggak boleh, sebab yang namanya pemotongan ada ijab kabul menyebutkan nama. Ustaz, ini kambing dari saya, maka saya minta tolong untuk dipotongkan atas nama Fulan bin Fulan dan dia adalah orang tua saya. Wah, tuh, selesai. Sedekah, tapi boleh diumumin. Terbukti kan, ketika yang sunnah diumumkan, semakin tahun semakin banyak yang berkurban untuk yang namanya masyarakat. Itu boleh. Jadi kalau bicara apakah boleh diumumkan? Boleh. Yang penting syaratnya jangan pamer, jangan sombong. Bahaya. Ya Allah ya Rasulullah, gimana kalau saya nggak punya harta buat sedekah? Wow, gimana mau dapat naungan? Semuanya kagak bisa gini kita. Yang keenam, kalau ente kagak bisa, kalau kagak bisa nih, yang lain Imam Adil kagak, ini kagak, itu kagak. Ada pilihan lagi. A, B, C, D, E, F pilihannya nih. Warazulani nahaban fillahi fajtama'a ala jalikal hubbi waftaroko alaihi. Kalau antum kagak bisa yang 5 tadi, saya berikan 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berteman, dia berkumpul, dia berpisah hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz cara berteman karena Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala ketika sahabatnya lupa dengan kondisi ibadah, dengan kondisi sholat misalnya, dengan kondisi puasanya, dia yang paling bawel buat ngingetin. Udah sholat belum? Hari ini sudah baca Quran belum? Hari ini kamu sudah berbuat sedekah belum? Hari ini kamu sudah berbuat baik belum sama orang tua? Hari ini kamu sudah sholat duha belum? Itu teman yang ridhonya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ilmu psikologis yang diambil dari ilmu agama, yang diambil dari persahabatan antara sesama muslim terbagi menjadi 7 kategori. Ya. Kita punya sahabat punya 7 kategori. Ini akan saya berikan agar antum dan kita semua bisa memahami teman yang mana yang bisa menolong dunia akhirat. 1. Bismillah. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Ada namanya teman ta'arufan. Saya tulis pakai bahasa Arab, saya tulis pakai bahasa Indonesia biar antum selalu ingat. Ta'arufan. Saya tulis bahasa Indonesianya di sini nih. Yang belakang lihat. Siapa mereka? Teman yang bertemu secara kebetulan. Saya tulis di sampingnya aja karena papan tulisnya kecil. Siapa tahu kan teman yang bertemu secara kebetulan. Ini pakai bahasa kita aja, nggak usah pakai bahasa intelek. Misal, ketika antum pergi ke Jawa, ketika antum pergi main kemana-mana, itu ketemu teman di kereta, ketemu di pesawat, ketemu di mobil. Pokoknya ketemunya kebetulan, namanya ta'arufan. Tuh, ta'arufan. Yang kedua, tarikhian. Tarikhian. Sukron anaknya pesantren nih Bapak Sukron. Dan alhamdulillah dia lagi bahagia. Tulisan anaknya udah cakep, tulisan bahasa Arab. Saya bilang sama Sukron, Ron, anak ente tulisan gak usah cakep-cakep, sama aja sama tulisan aneh. Ya? Tulisan gak usah cakep-cakep. Nah, Oji ini pernah hampir mirip dengan tulisan saya. Hampir mirip. Keren kan Oji? Pas lagi ngigo. Merah juga pernah kerjain, baru mirip lagi. Terus Alif aja bencong. Alif dikit lah. Terus Alif mirip. Tarikian. Siapa mereka? Teman yang sejarah. Teman yang berdasarkan karena sejarah. Tarikian, benar nggak tulisannya itu? Teman karena faktor sejarah. Contohnya apa? Teman sekolah, satu alma mater tuh, teman sekampung, teman sekelas, teman nongkrong, itu namanya tarikhian. Kalau cuma judi bareng ya. Nah, itu juga tarikhian. Teman nongkrong. Sekos, alma mater, yang sekampung, yang maaf. Nah, ntar ada lagi. Udah bisa diingat? Bisa diingat? Yang ketiga, ahimiyatan. Ahamiyatan.
Ingat ini, ntar antum ada di mana nih kita nih? Siapa itu? Teman karena kepentingan. Faktor kepentingan. Ya, contohnya apa? Bisnis, teman politik, gitu kan? Teman bisnis, ya tulis nih, bisnis, politik. Pokoknya teman-teman yang kayak gini nih, yang antum bisa menjabarkan semuanya. Aham niatan, yang ada kepentingan pribadi, yang membuat misalnya sebagai pangkat. Makanya lihat, camat ketemu sesama camat, ada kan begitu kan? Rapat sesama kepala sekolah, itu aham niatan tuh. Satu geng seperti itu yang ada kepentingan-kepentingan berbeda dari satu tempat, tapi tujuannya sama. Ada lagi Farihan, ini pertanyaan Bang Kafi nih. Teman yang karena faktor sehobi. Hobi motor, hobi nyanyi, komunitas motor gitu kan, komunitas sepeda ontel. Maaf, ada teman semabokan, teman sejudian. Ini Farihan yang selalu bahagia, makanya Fari. Oh, bahagia senang orang satu hobi. Semuanya nih, mancing yuk, satu hobi semuanya mancing, karena semuanya hobi. Repot banget jalannya, besoknya cuma duduk doang begini. Allah ya Karim. Abang Supra, Abang Bangka, teman apa, Pak? Dia mengusung bebuyutan. Ada lagi bahasanya, amalan. Gimana saya? Cuma ada 7 ya, 5 saya biar kelihatan jelas. Amalan. Amalan itu adalah teman seprofesi. Guru, dokter, pilot. Amalan namanya profesi. Bisa ya, tanpa saya tulis bahasa Indonesianya ya. Aduan. Yang keenam adalah teman aduan. Pakai ain. Cupang, dikaret. Siapa mereka? Nih, ini yang terus diwanti-wanti. Teman yang kelihatan baik di depan, tapi pada dasarnya penuh kebencian. Nih, aduan. Makanya kalimatnya aduun mubin. Musuh yang nyata, inna syaiton aduun mubin. Makanya ada kategori nomor 6, aduan. Teman yang kelihatan baik di depan, tapi nauzubillah. Semuanya kadang-kadang cuma baik di depan, tapi penuh kebencian. Ini bisa dirangkum dari sini nih. Bisa dirangkum. Ini ketemunya ini nih. Ada seorang profesi yang sama guru, sama-sama dokter, guru makan bareng di tempat ini. Tapi ada semuanya. Sama-sama guru, gue senang banget yang ini. Ada. Jadi dari sini sebenarnya letaknya terakhirnya titiknya di sini. Buktinya terbukti sesama pemabok tawuran. Ada ketika dia udah nggak punya duit, udah kalah. Dia kesel. Yang terakhir. Hubban lil iman. Hubban lil iman. Ini teman yang kita bicarakan yang sesuai dengan hadis Nabi. Warazulani tahaban fillah fajtama ala jalika waftaraqa alaihi, yaitu kalimat teman hubban lil iman, penuh dengan rasa cinta, saling mengingatkan dalam kebaikan, mengajakmu kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dari 1 sampai 6 ini teman yang paling banyak yang tidak ditemani nomor 7. Kenapa? Sebab dia tidak punya keuntungan pribadi. Kadang-kadang dikatain sama orang so alim, so ahli ibadah,
Padahal yang diantara teman yang antum punya nomor 1 sampai 6, yang bisa nolong cuma nomor 7. Inilah yang kata Nabi, salah satu nikmat diantara nikmat Allah setelah nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat walafiat, Allah kirim teman-teman yang baik yang mengingatkan kamu kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para imam, ketika engkau bertemu dengan seseorang, tanyalah temannya siapa. Iya, antum pengen nikah nih, pengen nikah dengan seorang perempuan. Maka seorang perempuan itu ditanya, temannya yang paling dekat siapa? Anil mar'i la tas'al wasa'al an qarin. Tanyalah seseorang bukan pada orangnya, tapi tanyalah siapa, dengan siapa dia berteman. Fa innal qarina yaqtadi, sebab teman itu akan menular karakternya. Makanya kalau antum jadi pembisnis, bertemanlah dengan pembisnis yang ahli ibadah. Antum sebagai dokter bertemanlah dengan dokter yang ahli ibadah. Kenapa? Sebab orang seperti ini akan diremehkan. Sama, orang-orang kayak saya yang cuma bisa ngajar ngaji, yang cuma bisa nyusahin murid-murid, bisa nyusahin orang, itu kadang-kadang dibenci. Tapi ada tangan-tangan yang ngangkat berdoa, kesuksesan Anda ada pada tangan mereka. Orang kayak gini dibenci, benernya dibenci. Gimana? Salahnya. Padahal kata para ulama, hubban lillah. Makanya lihat, antum ketika baca biografi Imam Syafi'i, biografinya para ulama itu lebih banyak menyendiri ketimbang harus bergaul. Kenapa? Sebab orang kayak gini banyak yang benci. Ntar kalau sudah kagak ada baru dicariin. Maka bertemanlah dengan teman-teman yang mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang maaf, kita giliran punya teman orang kaya, hormat gak? Enggak. Iya, hormat. Oh iya, hormatnya. Iya, artinya ketika ada seseorang, woi orang kaya, usia orang kaya itu orang susah. Orang yang punya mobil itu orang susah. Kita yang nggak punya mobil orang kaya. Mana buktinya? Antum berdiri di pinggir jalan, tunjuk dengan telunjuk antum. Mobil mana aja berhenti. Kopaja berhenti, Mikrolet berhenti. Banyak kan mobil kita. Oh yang punya mobil, orang miskin, cuma satu mobil yang dia incar. Ketika besok dia pakai mobil, bensinnya habis. Ya kan? Ketika dia parkir di rumah, ya Allah, saya nggak punya parkiran, entah kalau hilang kena gimana, makanya dia bikin kunci yang namanya kunci setir. Kita yang kagak punya mobil, oh orang kaya tidur, jangan pakai ini, geletak dong, pules. Maka ketika antum sudah mendapatkan teman yang apalagi di akhir zaman yang mengingatkan antum pada Allah Subhanahu wa ta'ala, genggam dia erat-erat karena dia bisa menolong nanti memberikan syafaat di yaumil kiamat. Tapi ingat, jangan pernah meremehkan orang-orang kayak gitu, bahaya antum. Paham? Paham. Makanya sekali lagi di antara nomor 1 sampai nomor 6 ini orang yang paling banyak kagak ditemenin. Yang paling bahaya aduan. Kurang baris 1 aduan. Kayaknya baik banget. Lalu di belakang, ini harus kita belajar psikologis ini nih. Dari gerak-geriknya aja Anda sudah berbohong sama saya, gitu kan? Ya Allah, ya Rasulullah, saya nggak punya juga. Imam Adil kagak, ini kagak, itu kagak. Apa pilihannya? Warajulun da'athum ra'atun jatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullahu ta'ala. Kalau antum udah nggak bisa jadi orang yang adil, nggak bisa jadi anak muda rajin ibadah, nggak bisa zikir, nggak bisa sedekah, nggak bisa yang namanya saling mencintai, ada kasih pilihan. Warajulun, ada seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik untuk melakukan mesum, fa'aba, dia menolak. Waqala, dan dia langsung mengatakan kepada perempuannya, inni akhafullahu ta'ala. Hai wanita, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang saya mutolak, kenapa Nabi memberikan sebuah informasi ketika diajak sama perempuan? Kenapa yang bukan ngajak laki-laki? Karena yang menggoda itu adalah perempuan. Ini terbukti dari kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Makanya dikatakan warajulun da'athum ra'atun jatu jamalin, seorang perempuan jatu jamalin yang sangat cantik. Kita berada di satu tempat berduaan, cewek cakep, wangi banget.
Terus kita diajakin melakukan, kira-kira apa yang kita ucapin? Masya Allah. Mubajir. Ada manusia yang diuji karena minuman, dia bisa menolak, saya nggak suka minum. Akhirnya Allah uji dengan judi. Saya juga bisa nolak, saya juga nggak suka judi, nggak punya duit, dan itu banyak mudorotnya. Tapi ketika Allah hubus syahwati minan nisa, coba dites sama cewek, jarang yang berhasil, jarang yang berhasil. Seorang yang masa mudanya perfect, loyalitasnya tinggi kepada sahabat, gara-gara maaf punya bini yang pelit, orang itu jadi berubah dengan sikap temannya. Si A hebat, bisa mengatur sebuah kondisi, tapi ketika dia punya istri yang salah, yang artinya dia disetir dalam rumah tangganya, si laki-laki yang kelihatan hebat di waktu bujangan keluar dari rumah pun dianggap ayam besinan. Maka hati-hati. Ayam betina. Ayam kokok. Kayaknya ada yang tersinggung aja, padahal dia belum punya istri. Saya cuma menerangkan artinya bahwa kenapa hadis ini Nabi mengatakan ija da'athu wa rajulun da'athu, seorang laki-laki yang diajakin, berarti kan yang ngajak siapa? Perempuan, karena perempuan itu bisa merubah karakter laki-laki yang bisa sebenarnya. Ustadz, kiai yang namanya perfect kelihatan depan jamaah, tapi ketika Allah uji dengan wanita belum tentu bisa perfect. Kelihatannya alim banget, coba hadapin cewek. Antum kalau baca sejarahnya kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika sudah nyebrang daripada lautan karena diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ini tenggelam, sebenarnya sampai situ cerita belum selesai. Belum selesai. Dan di situ asal muasalnya manusia tergoda dengan perempuan, hancur semua. Bahkan pemimpin-pemimpin yang dijadikan pemimpin oleh Nabi Allah Musa ini hancur semua dengan gara-gara wanita. Diuji sama ini, perang sama binatang gede, menang, dipakai ini menang, dipakai ini menang. Apa kata orang Palestina? Gampang ngetesnya nih mah. Kirim aja wanita-wanita Palestina, kita juga telap semua. Ini benar terjadi, melakukanlah perzinahan. Pas Nabi Musa balik ke tempat itu, kenapa ini jadi kacau? Siapa yang melakukan ini? Bahkan Allah menanti ajab, dia akan menanti daripada ajab Allah. Maka dari sini katanya, kenapa Nabi Allah Yusuf alaihissalam dijadikan Nabi? Karena ujiannya saat itu sangat besar. Wanitanya yang namanya si Fulana, gitu kan? Yang disebut di dalam Al-Quran sebenarnya bukan Juleho. Bukan, Juleho itu nggak ada nama di Al-Quran Juleho. Itu adalah, kalimatnya adalah ketika bicara tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, artinya wanita yang cantik. Imro'atan. Itu bisa putrinya si raja, bisa istrinya si raja, dan namanya bukan Juleho. Sebab kalau di Al-Quran namanya Juleho, disebutkan Juleho, maka tahun akhir kehidupan udah nggak bakalan bisa sama dengan kejadian yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf. Nah, akhirnya tidak disebutkan namanya, maka umat-umat Nabi Muhammad pun bisa terjadi dengan situasi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka orang yang terhebat ketika dia diajaki dengan wanita cantik, dia mengucapkan ini Allah, saya takut kepada Allah. Kalau kita belum sanggup, ini kapan lagi? Ini kesempatan dan jarang yang kuat. Diuji sama judi, hatam. Diuji sama mabuk, selesai. Kata Allah, ayo. Maka dari situlah ketika 7 ini bisa kita diantaranya, salah satunya ada di golongan yang mana, itu yang bisa jawab adalah diri kita sendiri. Maka pesan saya, kalau kita nggak bisa 7-7-nya, berarti kita ada yang salah dalam kejiwaan kita. Sekali lagi, kalau kita nggak bisa 7-7-nya yang bisa menjadikan tiket untuk di padang mahsyar, nggak bisa, ada yang salah dalam jiwa kita. Maka yang saya ingatkan, cari teman sebaik-baiknya. Ini ada 7 kategori teman yang antum baca. Mudah-mudahan kita yang punya yang 7. Ini cuma ada maunya kebetulan teman ngobrol. Ini tarikhian, yang faktor sejarah mungkin sudah lupa karena perjalanan hidupnya sudah berbeda. Ada ahimiyatan, kepentingan bisnis. Kadang-kadang ada maunya doang. Makanya saya nggak pernah tunduk nih. Mudah-mudahan kita nggak pernah tunduk sama orang-orang kayak gini. Farihan, sehobi. Tergantung antum hobinya apa. Terus amalan, profesi pasti punya.
Maaf ya, saya ada jadwal di kantor nih. Dari mana? Main futsal bersama teman kantor. Profesi. Aduan yang harus kita hati-hati. Antum kelihatan baik di hadapan ini, antum kelihatan ini, tapi ngejelek-jelekin. Antum masuk ini, hati-hati. Ini teman yang bisa menghancurkan, yang bisa menimbulkan fitnah. Tapi ada orang-orang yang diam-diam, hubban lillah. Ya Allah, saya cinta mereka walaupun mereka benci. Sukseskan mereka ya Allah. Misal, antum murid aneh nih. Antum diberikan rezeki yang banyak. Kira-kira apa yang antum pikirin? Bikin rumah, beli mobil. Guru mah gak dipikirin. Bener kan? Antum bisa beli HP mahal-mahal. Gurunya paling dikatain, guru sih guru ya jelek banget. Salah. Beli yang baru. Makanya kalau antum pengen jadi ustadz, bersabarlah menghadapin orang-orang yang antum berikan sesuatu. Nah dari situ jangan dibalik. Wah saya kan ustadz harus minta mulu dong sama murid. Ya jangan juga. Jangan juga. Maka ketika antum diberikan teman yang hubban lillah, pertahankan karena mereka akan menjadikan tempat memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Summa qala wal maqalatus saniyatu qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman yanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.